Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novendra Rizky Mansyah dengan NIM 200510004 dari kelas D3 Teknik Informatika. Saya ingin melakukan presentasi dari PowerPoint yang saya buat yang berjudul pengujian sistem pemberian nilai dengan percabangan if else menggunakan bahasa pemrograman PHP. Latar belakang dari presentasi dari PowerPoint ini adalah yang pertama akan saya jelaskan tentang PHP. PHP adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Lalu percabangan. Pada umumnya dalam membuat program selalu ada seleksi di mana diperlukan pengecekan suatu kondisi untuk mengarahkan program agar berjalan sesuai keinginan. Sistem statement if else ini digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi di mana jika kondisi bernilai benar maka program akan mengeksekusi yang statement pertama. Namun jika nilai kondisi bernilai salah maka statement kedua lah yang akan dieksekusi. Metode yang akan dilakukan pada pengujian ini adalah metode penelitian black box. Black box ini merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada fungsi sistem. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan baik. Ini adalah pengujian black box yang sudah saya uji dari sistem pemberian nilai. Jadi ada 6 skenario di sini. Yang pertama, jika user memasukkan nilai 90 sampai 100 maka hasil yang diharapkan adalah mendapatkan grade atau penilaian A. Dan setelah sistem berjalan, kondisi yang dihasilkan sesuai harapan, yaitu dengan hasil pengujian kondisinya terpenuhi atau true, yang menghasilkan grade A jika mengisi nilai 90 sampai 100. Itu juga dengan skenario pengujian yang kedua. Skenario pengujian yang kedua juga sama dengan yang pertama, cuma berbeda grade. Jika yang pertama A yaitu nilai 90 sampai 100, yang kedua adalah nilai 80 sampai 89 yang akan menghasilkan grade B. Dan setelah diuji hasilnya juga true, kondisinya terpenuhi. Yang ketiga 70, nilai 70 sampai 79. Lalu setelah dijalankan juga terpenuhi, yaitu mendapatkan C. Dan keempat ada 50 sampai 69 yang mendapatkan grade D, yang hasilnya juga true sesuai harapan. Lalu nilai 30 sampai 49 juga sesuai harapan dengan hasil grade E. Lalu yang terakhir adalah 0 sampai 29. Nilai terendah yaitu mendapatkan grade F ketika sistem dijalankan. Isinya juga true. Lalu selanjutnya ada metode penelitian white box. Jadi white box ini adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Kita melakukan white box testing, kita bisa melihat dan mengetahui struktur internal suatu produk. Pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Berikut ini adalah metode pengujian white box. Samping kanan ini ada flowchart yang sudah saya buat dari sistem pemberian nilai yang
sudah saya buat tadi. Jadi yang jalur yang pertama itu ada mulai, itu mulai program seperti ini. Lalu memasukkan nilai, jika nilai yang dimasukkan lebih dari atau sama dengan 90, maka hasilnya akan menjadi A. Jika nilai yang dimasukkan kurang dari 90 dan lebih dari 80, maka akan menuju ke jalur B, jalur yang 5, yaitu mendapatkan nilai B. Nah, dan seterusnya, jika kurang dari 80 dan lebih dari 70, maka akan ke jalur yang berikutnya, yaitu mendapatkan grade C. Dan jika 50 maka grade D, jika 30 maka dapatkan E, dan jika kurang dari 30 yaitu 0 sampai 29, 30, maka bisa ya tinggal F, yaitu nilai terendah. Jika nilai sudah ditampilkan maka program sudah selesai. Jadi ini adalah kemungkinan dari semua jalur yang tadi saya jelaskan sedikit. Jika di sini ada jalur 1, 2, 3, 4 dan langsung ke 15, yaitu jalur ketika sistem mendefinisikan kita mendapatkan nilai akhir A atau grade A. Lalu yang kedua ada 1, 2, 3, 5, 6, lalu baru 15, karena tidak lebih besar dari 90 nilai yang diinputkannya. Jadi dia menuju jalur 5 dan menginputkan dan mendapatkan hasil B lalu ke titik 15. Lalu begitu juga seterusnya. Yang jalur yang ketiga juga ketika mendapatkan nilai C maka harus melalui jalur 1, 2, 3, 5, 7, 8, kemudian 15 baru mendapatkan nilai C. Lalu yang keempat jalur 1, 2, 3, 5, 7, 8, 7, 9, 10, lalu kemudian 15. Itu adalah kondisi mendapatkan grade D, yaitu nilai lebih dari sama dengan 50. Lalu yang kelima ada 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15 yang akan menunjukkan nilai grade E. Itu ketika menyebutkan nilai lebih dari sama dengan 30. Lalu yang terakhir adalah jalur ketika mendapatkan grade F, yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15. Kondisi ini terjadi ketika kita menginputkan nilai yang kurang dari 30. Kesimpulannya, dari hasil pengujian sistem pertambangan if else pada bahasa pemrograman PHP, kita bisa menentukan suatu kondisi secara true atau false. Dari beberapa pengujian, semuanya mendapatkan hasil yang maksimal atau valid. Sistem pemberian nilai dengan pertambangan if else adalah alat sederhana namun efektif, yang sistemnya dapat mengidentifikasikan nilai dengan benar dan memberikan grade yang sesuai dengan akurasi yang tinggi dalam pengujian. Sistem ini dapat digunakan dalam aplikasi seperti pendidikan yang membutuhkan identifikasi nilai. Sistem ini mudah diimplementasikan dan dapat berguna di berbagai bidang seperti matematika dan komputer. Secara keseluruhan, sistem ini memberikan solusi yang akurat dan efisien untuk menentukan grade dari nilai yang diberikan. Ya, sekian saja presentasi dari saya. Hanya sedikit yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.